yang dia gunakan ditukar dengan uang. Apakah ini yang Bapak Ibu cari? Nggak apa-apa kalau itu yang dicari ya, tapi dulu Bu Intus yang begitu ya, karena dulu kan saya dosen 23 tahun, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Dikenal dengan dosen 5 koma. Tanggal 25 gajian, tanggal 1 koma. Ya. Nah, apa yang dilakukan itu konsekuensinya. Dan Bapak Ibu ketika bertemu, ini kita kaitkan dengan bisnis kita, ketika ada jamaah kita, mitra kita, sifatnya seperti ini, ya harus dimaklumi bahwa beliau itu memang berada di kuadran itu. Sehingga karakternya pun bisa kita pahami dan tidak menyalahkan beliau. Misalnya, misalnya beliau ini inginnya, kok leader saya meninggalkan saya, itu ciri orang employ. Kok leader saya tidak mengajarkan saya, itu dia employ. Jadi tidak bisa kita menyalahin dia. Kok kamu nggak diajarin sama leadernya, karena dirinya berada di kuadran ini. Inginnya dia disuapi. Karena orang pekerja itu biasanya berdasarkan SOP. Job description-nya jelas. Itulah orang tipe-tipe karyawan. Sehingga kita sebagai, kalau ingin kita membangun jaringan dengan tipe jamaah seperti itu, kita memang harus membikinkan dia SOP yang jelas, job description-nya jelas. Ibu begini, gitu. Itu kalau ingin membuat seperti itu. Sehingga ketika ada karyawan seperti itu, ibu harus siap dengan keahlian seperti itu. Tapi nanti kita akan ajarkan namanya 7 cara meraih kebebasan finansial dengan berjaringan. Maka cara seperti itu kurang pas kalau ingin menjadikan jamaah kita sukses berjaringan, ya. Tapi itulah ciri-cirinya. Artinya Bapak Ibu memahami karakter dari orang yang employ itu seperti itu. Dia penuh dengan catatan ini itu, ya. Dan semua murni dia sangat tergantung kepada kita sebagai leadernya. Leadernya mudah-mudahan kuat. Karena capek juga punya jamaah yang tidak mandiri seperti ini. Tapi itulah kondisi yang ada dan kita harus bisa memakluminya. Karena beliau belum pindah ke kuadran yang sekarang ini sedang beliau lakukan, jalani gitu ya. Nah, yang kedua adalah bergeser, kalau menurut dari BT Kiyosaki, untuk mencapai yang namanya kebebasan finansial itu, orang harus bergeser ke namanya self-employed. Jadi selain dia jadi karyawan, dia juga buka usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan ini karakternya adalah tidak percaya kepada orang lain. Jadi dialah yang paling bisa melakukannya. Jadi dia kurang percaya kepada orang lain karena menurut karakter di sini, karena dia pintar, dia self-employed, dia kerjakan sendiri. Bisa nggak jadi miliarder di sini? Bisa, tetapi jarang banget. Ya, jarang banget. Kenapa? Karena saingannya banyak. Kemudian juga jarang, menurut penelitian, orang-orang yang berada di self-employed ini sukses besar. Karena apa? Karena biayanya harus gede, training dan sebagainya. Dan dia harus nungguin itu usahanya. Kalau dia tinggal misalnya mau kondangan, mau kemana, itu harus kadang-kadang harus dia tutup dulu. Kenapa? Karena begitu keuangan dipercayakan kepada orang lain, biasanya orangnya nanti salah alamat gitu ya. Jadi artinya di usaha ini, Bapak Ibu bisa nggak jadi miliarder? Bisa, tetapi waktu yang digunakan harus juga lebih banyak Bapak Ibu curahkan ke usaha ini. Karena kalau nggak diusahakan ini, maka kalau dipercayakan kepada orang lain, maka biasanya ini harus dengan orang-orang yang dipercaya, keluarga, anak, dan sebagainya. Sehingga kita sering lihat bisnis-bisnis yang di self-employ ini ya begitu-begitu aja, segitu-gitu aja. Bisa jadi besar, bisa, tapi sangat jarang. Nah, kemudian dari kuadran ini kembali kita inginkan kebebasan finansial yang kaya, yang seperti dikemukakan oleh tadi ya, bebas finansial itu bebas waktu. Jangan kita bebas finansial tetapi waktunya sedikit untuk anak dan sebagainya. Kita kan inginnya keluarga semua dapat, kemudian mau pengen apa nggak bisa. Jadi kebebasan waktu, kebebasan finansial, sehingga ketika kita berada di self-employed ini, waktu yang kita miliki harus untuk dapat uang lebih banyak ditukar dengan waktu. Sekali lagi, sedangkan waktu itu tidak bisa bertambah. Uang bisa bertambah, tetapi waktu yang tidak bisa bertambah, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan dari kuadran kiri kita berpindah ke kuadran kanan, namanya kaya tenang. Asik gak tuh? Kaya tenang. Kenapa? Kita menjadi pemilik bisnis, business owner.
kita ini memang business owner ya, pemilik bisnis. Cara kerjanya adalah dengan mempekerjakan orang lain, dengan sistem, mempunyai banyak waktu luang, dan percaya bahwa orang lain itu lebih baik daripada kita. Sehingga kita percayakan bisnis kita kepada beliau ini. Ciri-cirinya daripada business owner ini adalah bisa dengan sistem dengan cara franchising, karena dia udah punya sistem cara kerja yang baik, kemudian atau kita lakukan dengan networking. Jadi namanya business owner. Nah, dalam business owner ini kembali tentu karakter daripada orang-orang di business owner ini adalah orang-orang yang memang bekerja kemudian mandiri karena dia pemilik bisnis. Jadi kalau Bapak Ibu punya mitra, dia mengaku di bisnis jaringan tetapi masih tergantung dengan Bapak Ibu, berarti sesungguhnya dia belum hijrah. Dia masih berada di area employee. Ya, apakah bisa maju? Bisa, tapi waktunya lama. Jadi kita harus sadar ya. Kita harus menyadari posisi kita. Kita memilih berada di employee, berada di business owner, atau kita berada di self-employed. Siapa yang menentukan? Kita sendiri sebenarnya. Dan semua ini baik. Tapi kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Seandainya Bapak Ibu berada di bisnis, kemudian menyalahkan leadernya nggak ngajarin, menyalahkan ini nggak itu nggak bisa. Karena sekarang kita berada di bisnis owner, pemilik bisnisnya kita. Gitu. Dan yang terakhir adalah yang dimana ini yang dicari banyak orang. Kita kalau di sini bekerja untuk uang, kalau yang di sini uang yang bekerja untuk kita.